Halo jiwaku, kali ini kita akan membahas tentang overview input page JiwaFlow. Video ini menjelaskan mulai dari pengenalan JiwaFlow input tab, apa yang harus kita input, fungsi-fungsi tombol reload, save, dan sebagainya. Yuk, langsung aja kita mulai. Di sini, setelah kita masuk ke modeling JiwaFlow dan memasukkan cache atau add new cache, maka kita akan melihat tampilan halamannya sebagai berikut. Ada tab project, tab trajectory, tab caching, dan tab auxiliary. Dan misal bila kita memasukkan data probabilistik, maka tab pigeon akan muncul pada tampilan JiwaFlow. Untuk lebih jelasnya tentang apa itu deterministik dan probabilistik, juga penjelasan setiap tab akan dibahas pada video berikutnya. Di sini apabila kita perhatikan pada tiap tab, kita harus menginput deskripsinya, agar pada saat run prosesnya bisa berjalan lancar dan tidak terjadi error karena berfungsi untuk informasi mengenai data inputan sebagai not pribadi user, agar saat nanti di simulasi dimuat ulang, user dapat mengingat kembali mengenai informasi data yang diinputkan pada simulasi yang dilakukan sebelumnya. Seperti pada tab project, kita input deskripsi sesuai task yang dibutuhkan. Contohnya kita akan membuat pressure temperature profile, maka kita input misalnya how to generate PT profile in Hydrowell. Lalu untuk cache name di sini, cache name berfungsi sebagai nama cache yang akan membantu user dalam penamaan cache yang telah disimulasikan. Dan jika ingin membuka ulang, user tidak lagi kebingungan dan hanya tinggal memilih sesuai dengan nama cache yang telah dimasukkan. Kita isi misal Hydrowell Production. Lalu pressure drop korelasi, estimation approach, form parameter sebagai berikut. Lalu kita masukkan trajektori dari data sumbernya, yaitu kedalaman, angle, elevasi, dan jangan lupa kita isi deskripsinya juga, atau kita bisa load data baik dari database atau source file. Adapun check value di sini berfungsi untuk mencocokkan atau konversi misal MD dengan TPD. Dan reload di sini adalah kembali ke input POMWL name untuk menambahkan cache atau load cache yang ada dari database atau source file. Kita contohkan. Ketika kita reload karena tidak memasukkan data sebelumnya dan tersave, maka akan kembali ke form control. Oke, kita masuk lagi ke yang tadi. Masuk ke tab casing. Di sini kita input data kedalaman, ukuran, grade casing, diameter, dan sebagainya. Jangan lupa isi deskripsinya. Sementara tab auxiliary di sini diisi jika simulasi yang dilakukan memperhitungkan heat loss atau kehadiran multi-komponen berupa CO2 atau NaCl selama produksi. Karena kita tidak menggunakan heat loss, maka kita tidak mencentangnya. Setelah semua data terinput, maka kita akan kembali ke tab project. Kita bisa run untuk mendapatkan outputnya berupa kurva dan tabel. Bisa kita lihat ada tulisan save, dan bila kita centang, maka proyek yang kita buat setelah di-run akan tersimpan secara otomatis dan bisa kita load untuk keperluan mengedit atau mengubah data kembali. Lalu main menu di sini berfungsi untuk kembali ke input form control. Bila kita sudah mengisi data sebelumnya dan tersave, maka akan kembali ke hasil simulasi tadi. Kita coba main menu. Nah, karena kita sudah save datanya sebelumnya, maka kita akan kembali ke outputnya berupa tabel dan kurva. Kita kembali ke edit cache. Nah, setelah kita centang save project, maka tinggal kita run. Ini adalah hasil run atau simulasi yang kita lakukan. Didapat output berupa tabel dan kurva. Oke, sekian video kali ini. Itulah dia pembahasan mengenai overview input page JiwaFlow. Untuk pembahasan mengenai setiap tabnya bisa ditonton di video berikutnya hanya di Jiwa Learning.
Fuel your mind in 5 minutes. Tonton terus videonya di Jiwa Learning, Fuel Your Mind in 5 Minutes. Ikuti terus update dari AI5 di website dan sosial media kita.